Namaku Yuni, usiaku 32 tahun. Aku hanya seorang wanita biasa dari kampung kecil di Jawa Barat yang mengadu nasib ke Jakarta demi sesuap nasi. Lewat jalur kenalan, aku mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang artis terkenal, Ayu Ting Ting. Pertama kali menginjakkan kaki di rumah megahnya di kawasan elit Depok, aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Segalanya mewah, serba mahal dan terlalu tenang. Tapi ada hawa dingin yang aneh di rumah itu. Tidak ada yang terlihat janggal di permukaan, tapi batinku berbisik. Ada yang disembunyikan di sini. Hari pertama bekerja, aku disambut oleh manajernya dan pembantu senior bernama Mbak Rara. Ada satu aturan paling penting di rumah ini, Yun, bisik Mbak Rara dengan suara rendah. Jangan pernah mendekati pintu hitam di lantai 3. Jangan, sekalipun Mbak Ayu tidak di rumah. Aku mengangguk. Walau hatiku semakin penasaran, malam pertama berlalu dengan damai. Tapi saat tengah malam aku terbangun, karena suara jeritan halus seperti suara anak kecil menangis. Suaranya datang dari arah atas, dari lantai 3. Selama seminggu, rasa penasaranku makin menjadi. Ayu Ting Ting tampak baik di depan media, penuh senyum saat syuting, tapi di rumah, dia seperti orang lain. Sering duduk mematung di ruang tamu sendirian, menatap langit-langit. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu yang aku tak pahami. Dan setiap malam suara-suara dari lantai 3 itu makin sering terdengar. Tangisan, jeritan, bahkan suara gamelan. Jawa yang lirih. Suatu malam aku nekat naik ke lantai 3. Pintu hitam itu memang ada. Warnanya bukan sekadar hitam biasa, gelap dan menyerap cahaya seperti lubang neraka. Ada bau menyengat di baliknya, seperti bunga melati busuk yang dicampur darah kering. Tanganku hampir menyentuh gagang pintu saat suara berat membisik di telingaku. Tumbal belum lunas. Keturunanmu pengganti berikutnya. Aku langsung jatuh terduduk dan menangis. Beberapa hari kemudian Ayu pergi keluar kota untuk manggung. Rumah kosong hanya ada aku dan Mbak Rara. Dengan penuh tekad, aku bujuk Mbak Rara untuk menceritakan segalanya. Akhirnya, dengan wajah pucat, dia membuka suara. Yuni, Ayu bukan sembarang penyanyi. Dia mengikat perjanjian dengan sosok dari gunung. Kawi saat awal karirnya. Ada seseorang yang membantunya meledak di industri hiburan, tapi semua ada bayarannya. Di balik pintu hitam itu ada ruang pemujaan. Di sana Ayu menyimpan boneka tumbal, rambut manusia kemenyan dari alas purwo, dan sebuah cermin besar peninggalan leluhur yang konon digunakan untuk melihat masa depan. Kau tahu kenapa anaknya, Bilkis, jarang terekspos media belakangan? Ini karena dia sedang disiapkan sebagai tumbal pelindung kekayaan Ayu. Ketika Ayu masih di luar kota, aku nekat. Bersama Mbak Rara, kami membuka pintu hitam itu. Dan benar saja, ruangan itu dingin seperti kuburan. Di tengah ruangan ada cermin, besar setinggi 2 meter. Di depannya ada lilin menyala tanpa api. Di pojok ruangan ada boneka manusia yang dikurung dalam sangkar ayam, lengkap dengan baju bayi dan rambut asli. Manusia diikatkan di lehernya. Di dinding tertulis aksara Jawa kuno. Salah satunya terbaca jelas, Wesi Ireng, Tumbal Kasugihan. Hayo Ting Ting. Kami dokumentasikan semua itu lewat video, tapi begitu keluar dari ruangan itu, lampu rumah padam dan tercium bau darah. Di layar TV yang menyala sendiri muncul wajah Ayu, bukan wajah cantiknya, melainkan wajah tua penuh luka dan mata hitam legam. Dia menatap kami dan berkata, "Berani sekali kalian membuka ruangku. Kalian akan jadi tumbal pengganti." Malam itu juga kami kabur, tapi dunia kami berubah. Setiap malam aku mimpi buruk, dikejar sosok wanita berkebaya hitam dan tangan berdarah. Mbak Rara hilang sehari setelah kabur. Mayatnya ditemukan di sungai dengan lidah terjulur panjang dan matanya hilang. Video bukti yang aku rekam, setiap kali hendak kuunggah ke internet, filenya rusak sendiri. Seperti ada kekuatan yang menghalangiku, aku coba menghubungi wartawan infotainment, tapi tak satu pun yang percaya. Bahkan saat aku datang ke rumah Ayu lagi, rumah itu telah berubah bentuk, seperti rumah biasa. Tak ada lagi pintu hitam, tak ada lagi Mbak Rara. Aku menulis semua ini sebagai pengakuan terakhir, karena malam ini, aku merasa dia datang. Aku mencium bau melati busuk itu lagi.
Cermin di kamar kosku tiba-tiba retak membentuk wajah Ayu. Jika kalian membaca ini, jangan dekati Ayu Ting Ting. Di balik senyum dan lagu-lagunya yang ceria, ada ruang rahasia pesugihan, ada tumbal, dan ada darah yang belum lunas. Aku, Yuni, saksi terakhir dari ruang gelap itu, mungkin akan jadi tumbal selanjutnya. Beberapa hari setelah Yuni menghilang, ditemukan coretan di tembok kamarnya. Pesugihan artis tak bisa dibongkar begitu saja. Yang melihat akan menggantikan. Dan dari kaca kamar kosnya samar-samar, terlihat seorang wanita berdiri membelakangi cermin, menyanyikan lagu dangdut sambil menangis. Setelah Yuni menghilang, kos tempat ia tinggal sempat digeledah warga sekitar. Tidak ditemukan mayat, tidak ada tanda perlawanan. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri, cermin besar di kamarnya tidak menampilkan bayangan siapapun, hanya kabut gelap. Dan sesekali terdengar suara tangisan wanita dari dalam kaca. Pemilik kos mengatakan, Yuni sempat bilang, tiap malam cerminnya berbicara. Ada suara yang memanggil namanya dari dalam kaca, suara perempuan, katanya mirip suara Ayu Ting Ting. Seorang mantan kru televisi bernama Imam yang pernah ikut dalam salah satu dokumentasi acara rumah selebriti bercerita sesuatu yang menyeramkan. Waktu itu kita syuting di rumah Ayu Ting Ting, segmennya tentang aktivitas sehari-hari. Tapi saat kita merekam di ruang tengah, kamera salah satu kru menangkap bayangan sosok wanita berkebaya hitam dengan kepala menunduk berdiri di belakang Ayu. Saat dicek langsung di lokasi, tak ada siapa-siapa. Tapi setelah itu, 2 kru kecelakaan dalam waktu seminggu. Dan Imam sendiri mengaku kini selalu mendengar suara gamelan dan tangisan anak kecil di rumahnya. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang tak boleh difilmkan. Seorang pria paruh baya, bernama Ustaz Dario, yang dulunya diminta rutin datang ke rumah Ayu untuk pengajian, akhirnya angkat bicara. Pertama-tama saya pikir ini hanya untuk mengaji biasa, tapi lama-lama saya diajak untuk melihat ruangan khusus katanya, untuk doa lebih khusyuk. Waktu saya masuk ke ruang itu, saya seperti masuk ke dalam kuburan. Bau amis darah, hawa panas, dan dingin bercampur jadi satu. Menurut Ustaz Dario, di tengah ruangan ada cermin besar. Dan saat dia berdiri di depan cermin, wajahnya berubah menjadi wajah anak kecil yang menangis minta tolong. Saya langsung keluar dan tak pernah kembali ke rumah itu. Beberapa hari setelah itu, anak saya mendadak sakit keras tanpa sebab medis. Saya yakin ada tumbal yang belum lunas. Banyak yang heran kenapa karier Ayu Ting Ting tak pernah redup. Skandal silih berganti, tapi dia tetap eksis. Bukan hanya itu, setiap lawan yang menyerangnya di media sosial atau televisi, entah kenapa karier mereka pelan-pelan meredup atau tertimpa musibah. Dugaan makin menguat bahwa semua ini adalah efek dari perjanjian pesugihan yang dijaga lewat sosok gaib dalam cermin. Beberapa selebriti mulai menyuarakan keanehan ini secara anonim. Salah satunya berkata, dia tak pernah kelelahan, mukanya selalu segar, tapi kadang saat tidak sadar kamera, saya lihat sorot matanya, bukan manusia, biasa. Seperti ada entitas lain di baliknya. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah nasib Bilqis, anak Ayu Ting Ting. Seorang mantan suster yang dulu pernah merawat Bilqis di usia balita, mengaku bahwa anak itu sering mengalami sleepwalking, berjalan sendiri ke lantai 3 sambil menyanyi. Dalam bahasa Jawa kuno, saat ditanya kemana dia akan pergi, Bilqis kecil pernah berkata, "Aku mau ketemu Ayu yang lain di dalam kaca. Dia bukan mama, tapi dia janji kasih aku bintang." Dan hingga hari ini, Bilqis semakin jarang muncul di media. Kabarnya kini ia lebih banyak dikurung di rumah, diawasi ketat oleh dukun pribadi keluarga. Beberapa minggu setelah hilangnya Yuni, sebuah email misterius masuk ke akun seorang jurnalis infotainment. Isi email tersebut berupa rekaman suara berdurasi 17 menit. Suara itu adalah suara Yuni, bergetar dan penuh ketakutan. Dalam rekaman itu, Yuni berkata, "Aku sudah melihat segalanya. Di balik pintu hitam itu, ada entitas yang selalu meminta tumbal. Dia tidak hanya minta darah, dia ingin jiwa. Ayu tak bisa keluar dari perjanjian itu. Dia mencoba mengalihkan tumbal pada orang-orang di sekitarnya, termasuk aku. Jika kalian mendengar rekaman ini, jangan dekati Ayu.
Jangan pernah menatap langsung ke dalam cermin raksasa yang ada di lantai 3 rumahnya, karena cermin itu bukan untuk bercermin, tapi untuk memanggil iblis dari dalam tubuh manusia. Kini banyak teori berkembang bahwa lagu-lagu Ayu Ting Ting menyimpan mantra halus. Salah satu lagu berjudul Sambalado. Jika diputar mundur, terdengar seperti bisikan dalam bahasa Jawa kuno yang jika diterjemahkan berarti sing nyawang bakal nyambung, sing rungokno bakal ilang. Yang melihat akan terikat, yang mendengar akan hilang. Catatan akhir, apakah ini hanya mitos? Kisah ini terus menjadi misteri. Tak ada konfirmasi resmi dari pihak Ayu Ting Ting, tapi fakta-fakta ganjil tak bisa disangkal. Rumah berubah bentuk, pembantu menghilang. Cermin gaib, lagu dengan frekuensi mistis, dan sorot mata Ayu yang berbeda di balik kamera. Mungkinkah ketenaran besar yang bertahan bertahun-tahun harus dibayar dengan tumbal jiwa? Setelah Yuni menghilang dan video rekaman ruang pesugihan gagal diunggah ke publik, tak ada yang berani bicara lagi. Namun beberapa bulan kemudian, seorang content creator spiritual bernama Raka yang sering mengulas kasus mistis mengaku mendapat mimpi aneh berulang kali. Saya bermimpi berada di rumah Ayu Ting Ting, lantai 3, di balik pintu hitam. Tapi ruangan itu berubah. Sekarang ada kursi kayu dan seorang anak kecil duduk diam di sana, matanya kosong. Raka mengaku suara dalam mimpi itu berkata, "Tumbal belum lunas, pewaris harus dikorbankan." Ia yakin anak itu adalah Bilqis, anak Ayu Ting Ting. Sejak mimpi itu, akun Raka mendadak terkena serangan spiritual. Beberapa followernya mengaku mengalami halusinasi suara setelah menonton videonya. Bahkan ada yang kesurupan. Mbak Rara, yang sempat menghilang lalu dikabarkan meninggal, ternyata masih hidup dan dirawat di rumah sakit jiwa. Tim investigasi spiritual berhasil menyusup dan berbicara dengan Rara dalam kondisi sadar terbatas. Rara hanya mengulang satu kalimat. Setiap Jumat Kliwon, dia masuk ke ruang cermin itu. Dia bukan Ayu yang kalian lihat di TV. Dia bukan manusia. Lagi, menurut seorang perawat, Rara pernah menyebut bahwa ritual malam Jumat Kliwon di rumah Ayu adalah momen pergantian energi tumbal. Dan kini sosok gaib dalam cermin meminta tumbal darah dari garis keturunannya sendiri. Seorang guru privat Bilqis yang akhirnya berhenti setelah 2 bulan mengajar memberikan kesaksian mengejutkan. Bilqis anaknya manis, tapi setiap habis bangun, tidur dia selalu menggambar hal yang sama. Sebuah cermin besar, dan sosok ibunya berdiri telanjang dengan mata hitam mengalirkan darah. Yang lebih menyeramkan, Bilqis menggambar 5 anak kecil tergantung terbalik di depan cermin. Saat ditanya, siapa mereka, ia menjawab polos. Itu teman-temanku dari dalam kaca, mereka belum boleh keluar, nanti nunggu aku duluan. Dari hasil penelusuran spiritual dan pengakuan kontraktor lama yang membangun rumah Ayu Ting Ting, diketahui bahwa lantai 3 dulunya tidak ada dalam desain rumah. Tapi setelah Ayu kembali dari sebuah perjalanan ke Gunung Kawi di tahun 2012, dia meminta renovasi khusus. Dia minta ada satu ruangan tambahan persis di ujung loteng. Ukurannya ganjil, 3 meter x 3 meter. Saat kami tanya nama ruang itu, dia hanya bilang, kamar 303. Nomor 303 dikenal dalam ilmu klinik sebagai kode alam untuk tumbal pengganti atau pengikat jiwa. Dalam budaya mistis Jawa, ini adalah ruang perantara antara dunia manusia dan alam makhluk halus yang sedang menunggu tumbalnya. Seorang kurir yang mengantarkan paket pada malam hari ke rumah. Ayu mengaku mengalami kejadian aneh. Saya sempat masuk karena disuruh titip paket langsung ke dapur. Tapi saat hendak turun dari lantai 2, saya tidak sengaja menengok ke atas. Tangga ke lantai 3 dipenuhi bekas tapak kaki berdarah kecil. Tak lama, dari atas terdengar suara nyanyian lirih suara anak kecil. Naik-naik ke puncak rumah, lihat cermin berdarah. Ketika kurir itu menoleh lagi, bekas darah itu sudah menghilang, tapi bau anyir menyengat masih tertinggal sampai ia keluar rumah. Setelah berbagai kejadian mistis ini viral di komunitas spiritual YouTube, banyak channel mencoba mengungkap fakta mistis rumah artis Ayu Ting Ting. Tapi satu persatu mereka dihantui, akun mereka diretas, dan beberapa bahkan mengalami kecelakaan. Sampai akhirnya akun misterius bernama Cermin 3 Rasulsu 3 muncul di platform TikTok dan YouTube Shorts.
Akun ini mengunggah cuplikan pendek dari dalam ruangan lantai 3 rumah Ayu. Terlihat sebuah cermin besar dan kilatan wajah anak kecil menangis di balik pantulan. Keterangan videonya hanya satu kalimat, "Tumbal belum lunas, sekarang giliran anakmu." Akun itu hanya aktif selama 24 jam, lalu hilang tanpa jejak. Apakah pesugihan ini nyata? Apakah Ayu Ting Ting benar menyimpan kekuatan gaib di lantai 3 rumahnya? Sampai kini tidak ada pernyataan resmi. Tapi satu hal yang mengerikan, setiap orang yang mencoba membongkar rahasia ini akan diganggu atau menghilang secara misterius. Dan sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti apakah Bilqis benar-benar aman atau hanya sedang menunggu waktu menjadi tumbal ketenaran terakhir. Peringatan jika kamu melihat cermin besar dan mencium bau melati busuk tiba-tiba di kamarmu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan pernah menyebut nama Ayu 3 kali. Karena ia akan tahu. Kamu sudah tahu. Sebuah tayangan live Instagram Ayu Ting Ting di tahun 2023 menjadi viral kembali setelah seorang editor video mendapati kejanggalan mistis dalam tayangan itu. Dalam video tersebut, Ayu terlihat sedang bercanda dengan Bilqis di ruang tamu. Tapi di detik ke-17, tampak jelas bayangan Ayu dalam kaca bergerak sendiri, menoleh ke arah kamera, sementara tubuh Ayu asli tidak bergerak sama sekali. Editor itu mencoba memperlambat gerakan videonya. Hasilnya lebih menyeramkan. Bayangan Ayu tersenyum dan menggerakkan bibirnya sendiri, seolah mengucapkan mantra dalam bahasa asing yang terdengar mirip seperti tumbas siro, awakmu, siji maning. Tebusanmu, tubuhmu. Satu lagi. Insiden yang paling mengejutkan terjadi 3 hari setelah ulang tahun Bilqis ke-10. Menurut pengakuan ART baru bernama Mbak Mimin, Ayu Ting Ting saat itu sedang mengadakan acara tertutup hanya untuk keluarga dan orang dekat. Sekitar pukul 21.17 malam, Bilqis terlihat masuk ke kamar Ayu lantai 2 sambil membawa boneka. Ia tidak pernah keluar lagi. Panik terjadi. Semua ruangan digeledah. Tapi CCTV rumah tidak menunjukkan Bilqis keluar kamar. Bahkan rekaman di kamar menunjukkan waktu lompat tiba-tiba dari 21.17 ke 21.20. Dan yang paling aneh, cermin besar yang biasanya ada di sudut kamar Ayu tiba-tiba tidak memantulkan apapun. Hanya kabut hitam. Seorang paranormal yang biasa di-booking oleh para artis besar Ki Bramono akhirnya buka suara secara anonim di sebuah podcast mistis. Saya pernah dikontak oleh manajer artis berinisial Ati. Mereka panik karena anaknya menghilang bukan secara fisik biasa, tapi ditarik ke dimensi yang mereka ciptakan sendiri. Cermin itu bukan hanya alat, tapi gerbang perjanjian. Menurut Ki Bramono, Ayu sebelumnya sudah diberi peringatan oleh makhluk penjaga tumbal karena terlambat menyerahkan tumbal jiwa. Maka makhluk dalam cermin menagih darah dari keturunannya sendiri sebagai kompensasi. Malam harinya setelah Bilqis menghilang, Mbak Mimin mengaku mendengar suara aneh dari lantai 3. Meski lantai itu sudah ditutup rapat, ia mendengar suara tangisan bayi disusul tawa wanita dewasa yang sangat mirip dengan suara Ayu, tapi lebih serak. Karena penasaran, ia naik dan mengintip dari celah pintu ruang 303 yang dilihatnya membuatnya trauma. Cermin itu dipenuhi bercak darah. Di depannya berdiri sosok wanita berkebaya hitam. Tubuhnya tampak seperti Ayu, tapi wajahnya pecah seperti retakan kaca, dan di pangkuannya ada boneka dengan wajah Bilqis. 2 tahun sebelum hilang, Yuni, pembantu lama, sempat menyimpan satu rekaman suara rahasia di HP-nya yang tidak pernah dihapus. File itu dinamai Jegen Buka Ini MP3. Baru setelah HP-nya berhasil dibuka oleh seorang ahli IT spiritualis, file itu diputar dan isinya mengejutkan. Suara Ayu Ting Ting terdengar membaca sesuatu di depan cermin. Aku serahkan jiwa dan suara. Aku tebus dengan darah keturunanku. Jadikan aku abadi di atas panggung dunia. Disusul suara jeritan anak kecil, lalu denting gamelan kuno Jawa, dan di akhir file terdengar desisan. Tumbal belum lunas. Warisannya adalah dia. Menurut saksi paranormal lain yang sempat masuk secara astral ke dalam ruang 303, sosok Ayu yang dilihat di TV bukan lagi manusia sepenuhnya,
Paranormal itu berkata, bayangan Ayu Ting Ting sudah jadi entitas sendiri. Ada dua, satu di dunia nyata, satu lagi di balik cermin. Yang di balik cermin kini haus tumbal. Dan tumbal terakhir belum lengkap karena masih ada satu anak selebriti lagi yang sedang dikincar. Kini masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah popularitas luar biasa yang tak pernah redup selama belasan tahun bisa terjadi tanpa bantuan hal gaib? Ayu Ting Ting hingga saat ini belum pernah membahas isu ini secara langsung, tapi semakin banyak orang bersaksi tentang keanehan di rumahnya, kesurupan saat mendengar lagunya, hingga perubahan aura wajahnya di acara live TV. Dan hingga hari ini Bilqis belum pernah terlihat lagi di media. Bahkan akun medsosnya hilang. Peringatan. Bagi penonton dan pendengar, jika setelah menonton konten ini, kamu mengalami mimpi bertemu wanita berbaju hitam dan cermin retak, segera bersihkan rumahmu dengan doa dan air suci, karena cermin itu bukan hanya media, tapi pintu yang bisa melihat balik ke arahmu. Disclaimer, konten ini bersifat fiksi atau karangan dan dibuat oleh AI semata-mata untuk hiburan. Kemiripan nama, tokoh, atau peristiwa hanyalah kebetulan belaka. Harap tidak gagal paham dan dapat mengambil pelajaran dari setiap hikmahnya. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.